Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu tetap semangat. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kelompok kami yaitu akan menyelesaikan tugas video dari dosen kami, yaitu Bapak Miftahuddin yang mengajar pendidikan agama Islam. Adapun video ini bertemakan ilmu pengetahuan dan adab di dalam Islam. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Nurul Hikmah, dan yang kedua ada Rizka Amelia, dan yang ketiga yaitu ada Jamil Ridwansyah, dan yang keempat yaitu ada Fajar Maulana, dan yang kelima yaitu ada Isakul Ada, dan yang keenam yaitu ada Irgi Maulana, dan saya sendiri Muhammad Ramdhani Wijaya. Baik teman-teman semuanya, adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada 3 poin teman-teman. Yang pertama yaitu ada ilmu pengetahuan, dan yang kedua yaitu ada adab, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Nurul Hikmah. Baik, di sini saya dengan Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu dalam Islam sudah termaktub di dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 32, ayat 31 sampai 32, yang artinya bahwasanya Allah telah memilih hamba-hamba yang menuntut ilmu itu dengan keistimewaan terhadap makhluk-makhluk yang lain, dan dari ilmu itu Allah menjadikan suatu pribadi yang akan bisa menjalankan tugasnya menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian sudah ada juga di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 221 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari kesimpulan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kehidupan ini akan kita jalani dengan ilmu. Ketika kita sudah berilmu, kita akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Artinya orang yang berilmu akan pantas untuk menjalani suatu kepemimpinan dibandingkan yang tidak berilmu. Karena seorang pemimpin akan dihadapkan dengan pengambilan keputusan, seorang pemimpin akan dihadapkan dengan berbagai macam orang, seorang pemimpin akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian yang harus dijalani dengan ilmu. Makanya itu berbeda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Contoh lain seperti dalam perjalanan hidup seseorang. Ketika orang itu tujuan hidupnya adalah hidup untuk bahagia dunia dan akhirat, artinya dia akan mencari ilmu yang bisa dia pakai untuk berada di akhirat maupun di dunia. Saya pernah baca suatu kutipan dari salah satu ustadz bahwasanya ketika kamu akan menuntut ilmu akhirat, kamu akan bisa membawa dunia dalam genggaman kamu. Artinya ketika kita memulai mengawali dengan niat kepada Allah, insya Allah usaha kita terus kesuksesan kita itu dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isakul Ada. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Nurul Hikmah tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu luas karena ia merupakan sumber ilmu untuk menjalani kehidupan ini. Nah, contohnya seperti ilmu sholat, ilmu berdagang, ilmu berbisnis, dan lain sebagainya. Bahkan dalam pernikahan pun kita perlu ilmu. Konsep ilmu dalam Islam, di dalam Islam ilmu dan penuntut ilmu ditempatkan pada hal yang sangat penting untuk kehidupan atau peradaban manusia. Nah, sekian dari penjelasan dari saya, akan dilanjutkan salah satu rekan saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan mengenai ilmu pengetahuan dalam Islam, mengenai sumber-sumbernya. Ya, ada beberapa sumber ilmu dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma dan qiyas.
Al-Quran adalah merupakan salah satu mukjizat terbesar dalam dunia ini, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi kita. Al-Quran juga merupakan pedoman bagi kita. Dan ada pun yang kedua, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun pernyataan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ada yang namanya ijma. Ijma adalah proses pengumpulan suatu perkara dan memberi hukum ketika serta meyakininya. Sedangkan qiyas adalah suatu proses pengukuran sesuatu atas lainnya dari mempersamakannya. Hal yang tadi merupakan beberapa sumber ilmu yang saya sampaikan secara singkat. Kemudian daripada itu ada pula keutamaan dari menuntut ilmu. Selain kita mengetahui sumber-sumbernya dan ilmu pengetahuan, ada keutamaannya ketika menuntut ilmu. Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu, insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Yang kedua, insya Allah kita menjadi orang yang termasuk dalam golongan yang menegakkan Islam. Yang ketiga, termasuk ilmu insya Allah menjadi amal jariah. Mungkin itu saja. Akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai adab dalam menuntut ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambungkan mengenai adab menuntut ilmu dalam Islam. Dari sini adab merupakan perilaku baik dalam Islam. Contohnya kesopanan, keramahan, budi pekerti, dan akhlak. Sebenarnya yang dimaksud dengan adab itu banyak sih teman-teman. Jadi yang penting kebaikan yang kita punya, entah itu kesopanan kayak gitu ya, sopan santun sama aja, kayak keramahan juga sama budi pekertinya kita harus baik. Dan di sini ada kaitan ilmu pengetahuan dengan adab. Ada pepatah juga teman-teman, bahwa dahulukan adab dibandingkan ilmu. Ternyata adab itu lebih penting daripada ilmu. Ketika kita misalkan mempunyai ilmu tapi kita tidak mempunyai adab, kayaknya kurang sempurna banget ya. Karena adab itu sebenarnya butuh waktu lebih banyak untuk dipelajarinya teman-teman. Jadi kita mempunyai ilmu, kita juga harus mempunyai adab. Adab itu ya kayak kita tuh kayak menghargai sesama, itu juga yang dimaksud dengan adab. Jadi buat apa kita mempunyai ilmu tapi kita kurang sopan santun, kurang menghargai kepada sesama, apalagi kepada orang-orang tua kayak gitu ya. Dan di sini juga disampaikan oleh Imam Malik rahimahumullah. Beliau pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy bahwa pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu hal atau juga suatu ilmu, karena memang adab itu lebih penting teman-teman. Dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Jadi kita itu mempelajari adab terlebih dahulu. Ketika kita sudah mempunyai adab yang baik, kesopanan, budi pekerti kayak gitu, jadi kita bisa gampang untuk memahami ilmu. Mungkin cukup sekian dan nanti dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep adab dalam Al-Quran. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah pada surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah ilmu dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui dalam Islam. Yang pertama ada berdoa sebelum menuntut ilmu. Tentunya kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Yang kedua, diawali dengan niat. Niat merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Ketiga ada giat, rajin, dan semangat serta istiqomah. Selain niat dan doa, seseorang juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengambil manfaat dari ilmu
yang dipelajari. Yang keempat ada tawadu. Tawadu artinya rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh. Seorang hendaknya tidak sombong ketika sudah merasa mendapatkan ilmu yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maulana. Saya di sini mau menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi konsep ilmu pengetahuan dan adab dalam Islam adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, karena ketiga faktor ini merupakan kunci dari perjalanan hidup seorang manusia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mohon di like dan subscribe. Terima kasih teman-teman.